Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hans Web, pengamat pasar modal, kita akan simak saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Hans. Di antaranya adalah Akra, kemudian Astra International, KF, dan juga Sido dengan support resistance untuk Akra di level 1395 dan 1550 dengan rekomendasi buy. Astra International dengan support di 5550, resistance di 6225, rekomendasi buy. KF support di 685, resistance di 800, rekomendasi buy. Dan Sido support di 478 dan resistance di 580, rekomendasi buy. Baik, sebelum bahas spesifik mengenai saham-saham pilihan, kita ke hal yang tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Hans, namun terpotong jeda. Pak Hans, mengenai sektor-sektor yang nampaknya bisa dimanfaatkan dan secara harga masih menarik, ingin memanfaatkan momentum window dressing akhir November ini, mana yang menarik dan apakah secara momentum akhir November masih bisa masuk untuk memanfaatkan sentimen dari window dressing sendiri? Ya, kita lihat biasanya window dressing itu ada kalau pasar 1 tahun ini cukup negatif ya. Biasanya ada pergerakan window dressing di akhir tahun gitu. Tapi saat ini kita lihat indeks sudah menjelang 7.000 gitu ya. Dan kalau kita sendiri berpikir bahwa indeks itu kalau tutup mungkin maksimum di 71. Jadi nampaknya spare kenaikan relatif lebih terbatas gitu ya. Jadi kita nggak berpikir bahwa ada agresif window dressing yang terjadi di pasar. Kalau awal-awal November itu ya, di Oktober itu kan indeks sempat turun sampai 6.700 ya. Waktu itu kita pikir indeks kemungkinan di Desember ada peluang untuk window dressing yang cukup kuat gitu. Nah, untuk tahun ini memang kita pikir menjelang pemilu gitu ya, sektor yang lebih positif itu consumer good ya. Jadi karena ada aktivitas kampanye di sana, ada belanja pemerintah, kemudian banyak caleg yang berkampanye sehingga konsumsi tentu akan bergerak meningkat gitu. Tetapi di lain sisi mungkin sektor yang terkait investasi agak sedikit wait and see ya, terutama swasta, karena tentu orang menanti siapa yang akan terpilih gitu ya. Apalagi kali ini pemilunya agak sulit ditebak ya, siapa yang akan memenangkan pemilu karena tidak ada incumbent yang ikut gitu ya. Jadi tentu orang akan sedikit hati-hati ya terkait dengan investasi. Biasanya sesudah pemilu selesai, ada pemimpin baru terpilih, itu investasi akan mulai bergerak, terutama ke sektor-sektor yang menjadi jargon dari setiap calon presiden dan wakil presiden gitu. Jadi kita pikir consumer good menarik, indeks punya spare naik, tapi mungkin akan fluktuasi ya, karena kita Rabu masih nunggu testimoni Federal Reserve gitu ya. Dan ada indikasi juga bahwa pasar terlalu optimis bahwa Federal Reserve akan menurunkan bunga 100 basis point. Kalau tanpa ada pukulan pada ekonomi Amerika, kemungkinan Fed tidak akan melakukan penurunan bunga dengan agresif. Baik, oke. Itu tadi dia ya, possibility terjadi window dressing kayaknya tipis menurut Anda, tapi ada beberapa sektor yang menarik, salah satunya adalah consumer goods. Kita ke saham-saham pilihan. Akra, analisisnya seperti apa Pak Hans? Ya, Akra ini kita pikir bahan transportasi ya, ada minyak di sana, ada alat kimia dan kawasan industri. Jadi saham ini masih menarik gitu ya. Kita rekomendasi beli 1425 sampai 1460. Cut loss di bawah 1395, target kita 1520 sampai 1550. Oke, level terakhir di 1460-an, untuk level supportnya di 1395. Tunggu terkoreksi terlebih dahulu ya? Atau level sekarang sudah bisa masuk Pak Hans untuk Akra? Akra rasanya level-level sekarang udah bisa mulai masuk ya untuk Akra ya. Karena kalau kita lihat sesudah koreksi di dekat area support ya. Jadi ini agak spekulatif buy untuk Akra. Oke, direkomendasikan buy. Setelah Akra ada Astra International seperti apa Pak Hans? Ya, Astra ini kalau kita lihat bisnisnya variatif dan macam-macam. Tapi terkait dengan kendaraan, kalau kita pikir biarpun tren sekarang mobil listrik, tapi rasanya mobil listrik sulit untuk mereplace kendaraan biasa ya. Jadi kita tetap rekomendasi jangka panjang untuk Astra International, beli di 5.700 sampai 5.850, cut loss di bawah
5.550, target kita 6.000 sampai 6.225. Oke, nampaknya Astra sedang ada di tren pelemahannya, level terakhir di 5.800 begitu sudah mengalami pelemahan yang cukup signifikan, at least yang tercermin di 3 bulan terakhir 10,81%. Baik, kita tinggalkan terlebih dahulu untuk pembahasan saham pilihan. Dua lagi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya Pak Hans ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Dari data RTI untuk pembukaan IHSG di pagi hari ini tadi sempat menyentuh level tertinggi di level 7.010,978, tapi kemudian kembali mengalami pelemahan. Saat ini berada di level 6.994,735. Sebelum kita kemudian analisis pembukaan market pagi hari ini, kita akan lanjutkan untuk saham-saham pilihan di pagi hari ini, Pak Hans. Saham pilihan berikutnya yang tadi kita sudah bahas adalah Akra dan juga Astra International. Berikutnya adalah KAF. Seperti apa Pak Hans? Ya, KAF industri farmasi ya kalau kita pikir ya ini memang seminggu terakhir ya, hampir 2 minggu itu koreksi tren turun. Tapi kita melihat ada potensi kembali menguat gitu ya. Jadi spekulatif buy di 715 sampai 740, cut loss di bawah 685, target kita 770 sampai 800 untuk KF sendiri. Oke, baik. Secara sentimen begitu penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri juga ini mempengaruhi analisis Anda untuk kemudian merekomendasikan buy terhadap KF di pagi hari ini, Pak Hans? Ya, kalau kita pikir memang harus kita akui industri farmasi itu bahan bakunya banyak yang import gitu ya. Jadi tentu penguatan nilai tukar rupiah yang kemarin sampai 15.400-an itu cukup positif ya harusnya bagi industri farmasi. Tren penguatan rupiah mungkin akan sedikit tertahan gitu ya, karena tentu kita juga harus melihat bahwa pelemahan indeks dolar itu cukup kuat gitu ya, jadi mungkin akan ada sedikit konsolidasi. Tapi ke depan memang rupiah itu kecil kemungkinan tertekan melemah lagi dan cenderung lebih menguat. Jadi tentu cukup positif ya salah satunya bagi industri farmasi sendiri. Oke, KF ini cocok dikoleksi untuk jangka menengah panjang atau pendek saja? Ya, kita pikir sih ini saat ini memang kita masih memutuskan untuk trading ya untuk KF sendiri gitu. Kalau kita lihat price book value sih masih cukup murah ya, proyeksi di 0,44 gitu ya. Tapi memang EPS-nya masih negatif ya dari tahun lalu dan tahun sekarang. Jadi mungkin ya jangka pendek dulu ya kondisi KF saat ini. Baik, oke, kita kembali mengupdate pergerakan dari IHSG, pemirsa. IHSG ataupun bergerak menguat di level 6.194,888 dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran tahap Genesis diantaranya adalah Film, kemudian ada Trin, ada Arto, MTEL, BPH, PSDN, GTRA, kemudian juga ada ESA. Sementara itu untuk tahap khusus sejauh ini ada Boga, STRK, RAM, Cuan, Bumi, CPIN, ada PRDA dan SRAJ. Baik, saham terakhir yang Anda rekomendasikan pagi hari ini Pak Hans sebelum kita ke IHSG ada Sido. Seperti apa analisisnya Pak Hans? Ya, Sido farmasi jamu tradisional memang 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan ya EPS mereka ya. Jadi tahun 2021 42, terus 2022 ke 36, diprediksi akhir tahun ini mungkin cuma 26 ya. Jadi kita lihat memang ada tekanan dada EPS saham ini gitu. Tapi kalau kita lihat price book value-nya lebih rendah gitu ya daripada biasanya yang di 6-7 kali, sekarang cuma 4 kali gitu. Jadi ini juga kita rekomendasikan agak untuk spekulatif ya. Kalau mau ditahan jangka panjang juga bisa dilakukan mengingat koreksi yang terjadi di saham Sido sendiri gitu. Levelnya di 494 sampai 505 beli gitu ya. Cut loss di bawah 478, target kita 525 sampai 580. Terlihat sudah bottoming ya dari saham Sido sendiri. Oke, terakhir untuk analisis pergerakan IHSG hari ini, Pak Hans, singkat saja. Ya, indeks sudah di level 7.000-an, biasanya memang ada potensi untuk profit taking yang terjadi di pasar ya. Jadi tentu kita harus mencermati hal ini untuk buying weakness di pasar. Pasar tentu
terlalu optimis kemarin tentang potensi penurunan bunga yang dilakukan Federal Reserve di tahun depan, tapi hal itu belum terlalu terkonfirmasi. Jadi pasar mungkin akan ada koreksi ya dalam beberapa saat ke depan. Baik, kita lihat nanti dinamika pasar seperti apa. Pak Hans, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga analisis yang Anda sampaikan ini dapat berguna untuk investor melakukan strategi perdagangan hari ini. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak Hans, sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak, selamat pagi. Baik.